Wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak untuk pertemuan yang kedua. Kita akan melanjutkan materi teks berita. Coba angkat tangannya dulu. Semangat pagi, semangat dan semangat. Kita akan membahas masalah unsur-unsur teks berita. Kalian tentu sudah mengetahui apa berita itu dan ciri-cirinya. Namun juga perlu diketahui bahwa berita mempunyai unsur-unsur. Siapa tahu coba? Ya, yang pertama, nih. Di layar telah terlihat di situ ada 5W1H. Orang juga biasa menyebut dengan Akademika. Yang pertama adalah what? Berita harus memuat tentang apa yang dibahas saat itu atau apa yang dibahas dalam berita tersebut. Kalian perhatikan kursor yang ada ya. Oke. Jadi what itu selalu membahas masalah apa. Biasanya ada di dalam judul. Judul sudah mewakili apa yang dibahas di dalam berita tersebut. Yang kedua adalah who atau siapa. Artinya bukan siapa yang dihadapi, tapi siapa yang dibahas dalam berita tersebut. Misalkan sebuah peristiwa kecelakaan, berarti siapa yang mengalami kecelakaan. Baik yang tertabrak ataupun yang menabrak. Berikutnya adalah when, kapan berita itu terjadi. Jangan sampai membuat berita atau percaya pada berita yang tidak jelas waktunya. Setelah ditelusur hanya sebuah katanya saja atau kabar burung atau hoax yang biasa kalian dengar, itu jangan sampai dipercaya. Cari sumbernya. Kalau tidak ada when, kapan, berarti itu sudah mulai ada pertanda bahwa berita itu berita bohong. Kemudian yang keempat, where, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Kalau orang mendengarkan sebuah berita yang tidak lengkap, biasanya tidak tahu, ditanya di mana terjadi. Itu katanya. Tidak boleh itu ya. Kemudian why, mengapa? Mengapa sampai terjadi peristiwa tersebut? Baik kalian membuat maupun membaca, kalian harus tahu apa yang disebut dengan why atau mengapa. Biasanya wartawan selalu merekam kejadian tersebut. Mengapa sampai terjadi? Mungkin human error atau salah paham, atau mungkin memang sengaja ugal-ugalan di jalan. Itu kalau sebuah kecelakaan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Biasanya ini diuraikan di kaki berita lebih panjang lebar, sehingga bagaimananya itu mulai dari awal kejadian, mungkin terjadi salah paham di awal. Biasanya, mohon maaf ya, yang sudah kita kenal, emak-emak itu ratingnya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Karena apa? Terlalu banyak barang bawaan, sehingga rating yang menyala itu di sebelah kiri atau kanan tidak kelihatan, sehingga terjadi human error. Nah, kita lanjut anak-anak ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat e-learning kalian. Kami selalu menunggu. Menentukan unsur berita. Judulnya padatnya Pelabuhan Merak. Nah, kalian perhatikan kursornya. Padatnya Pelabuhan Merak. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November
pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Ini tetap bacanya truk ya, bukan trek atau truk. Ini memang bahasa Indonesia. Perhatikan yang tercetak merah. Ini sudah mulai saya tandai. Apa kira-kira? Yang pertama ini adalah sebuah judul. Ini tempat bersarangnya apa atau what tadi. 10 hari menjelang Lebaran, ini apa? Ini adalah bagian berita yang disebut sebagai kepala berita pada bagian kapan. Kapan terjadinya? Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Nah, kemudian truk-truk tersebut mengangkut barang. Ini di dalamnya ini truk-truk tersebut berarti ini adalah sebuah apa ya? Ini truk berarti sudah ada sopirnya. Jadi yang mengalami siapa? Bukan truknya yang mengalami, tapi sopir truk, pengemudinya mengangkut barang non 9 bahan pokok atau non sembako. Lanjut, paragraf 2. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok non sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Nah, di paragraf kedua ada bagian apa? Larangan melintas. Ini berkaitan dengan adanya. Lanjut paragraf ketiga, penumpukan truk tersebut. Nah, ini ada di bagian terakhir. Kira-kira ini termasuk apa, anak-anak? Coba. Ini adalah pada bagian how, bagaimana. Ini perhatikan kursornya ada di cetak merah. Oke, lebih jelasnya berikut ini, perhatikan. Unsur-unsur berita di atas. Peristiwa apa yang terjadi pada kutipan berita tadi? Unsur beritanya adalah padatnya pelabuhan Merak. Di mana ada tadi? Di bagian judul. Nah, enak kan untuk mencari sebuah jawaban dari what apa? Berikutnya, siapa? Ini yang saya cetak merah yang mengalami peristiwa itu. Di situ dalam berita tadi apa? Bunyinya truk-truk pengangkut barang. Tidak mungkin kalau truk dinamakan siapa. Tentu di dalam truk ada apanya? Ya siapa tahu. Barang. Ya. Apa? Kaitannya dengan pertanyaan? Siapa? Siapa yang ada di dalam truk yang mengendalikan? Tentu sopir. Ya kan? Sopir truk pengangkut barang non sembako. Itu jawabannya. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Kalian tahu tadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Paham? Lanjut ya. Oke. Kapan peristiwa itu terjadi? Ya, sambil diingat tadi. Di mana? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Yang kelima, mengapa peristiwa itu sampai terjadi? Penumpukan itu mengapa? Karena, ini jawabannya, adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Nih, sambil saya terangkan sekalian. Yang benar November, bukan November. Hati-hati. Orang menganggap mudah, ya memang tidak ada dosanya kalau salah. Tapi sebagai sebagai orang Islam, kita menyadari bahwa
cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Buktinya apa? Mencintai bahasa Indonesia